Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu, channel yang shock. Sejak tahun 1959, tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Hal itu merujuk pada hari dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sok taunya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Presiden Soekarno tidak mengangkat Menteri Pertahanan setelah Indonesia memproklamirkan diri merdeka pada 17 Agustus 1945. Sebagai gantinya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengumumkan terbentuknya organisasi Badan Penolong Keluar Korban Perang yang di dalam keorganisasiannya mencangkup Badan Keamanan Rakyat. BKR secara samar-samar disebutkan fungsinya untuk memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan. BKR ditempatkan di bawah pengarahan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Semua pemuda berbagai latar belakang dipersilakan masuk ke dalam BKR. Tetapi kebanyakan yang mendaftar berasal dari bekas anggota PETA, HEIHO, dan KNIL. Mereka bergabung ke BKR untuk memperdalam tugas dan fungsi menjadi organisasi ketentaraan. Pimpinan BKR juga berasal dari opsir-opsir PETA. Korps perwira BKR dengan cepat terikat dengan pemerintah. Disiplin mereka pun jauh lebih baik dibandingkan dengan organisasi kelaskaran yang menolak melebur ke dalam BKR. Organisasi kelaskaran tersebut juga enggan menerima perintah dari pemerintah. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Tentara Keamanan Nasional atau TKR. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Pembentukan TKR tidak lepas dengan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia dan membuat situasi Indonesia menjadi tidak aman karena Belanda ingin menguasai lagi tanah air Indonesia. Pergantian nama dari badan menjadi tentara meningkatkan struktur organisasi tersebut sebagian besar karena banyak perwira-perwira didikan Belanda yang BKR. Sementara itu, mantan opsir PETA tidak mendapatkan pendidikan staf, tapi para mantan pasukan KNIL berpengalaman setidak-tidaknya dalam tugas-tugas staf. Karena itu, mereka memenuhi syarat tugas pengorganisasian dan perencanaan militer. Di antara ke-15 orang Indonesia dalam KNIL dengan pangkat letnan muda ke atas yang masih bertugas aktif dalam tahun 1942. 13 orang memutuskan untuk mendukung Republik. Pada 1942, di mana Indonesia diambil alih oleh Jepang, para perwira KNIL tersebut beranggapan mereka dibebaskan tugas dari Belanda. Sekelompok opsir KNIL lainnya yang dapat dibedakan dengan kelompok yang pertama sangat bergairah masuk ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ketika pembentukan TKR diumumkan, pada hari itu pula bekas mayor KNIL Urip Sumiharjo yang telah pensiun sejak tahun 1938 diangkat sebagai Kepala Markas Besar Umum TKR. Sementara mantan pasukan PETA, terutama dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, tidak menyukai opsir bekas KNIL, sehingga Urip Sumiharjo tidak diangkat sebagai Panglima Tentara. Selain pembentukan struktur pusat, dibentuk juga komandemen di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka bertanggung jawab melakukan komando taktis atas kesatuan-kesatuan TKR.
Badan-badan kelaskaran juga dikelompokkan menjadi resimen dan divisi. 6 divisi dibentuk di Sumatera, 3 di Jawa Barat, 4 di Jawa Tengah, dan 3 Jawa Timur. Ketika pasukan sekutu mendarat dan bergerak ke pedalaman untuk melucuti garnisun-garnisun Jepang, TKR mendesak pemerintah agar segera mengisi jabatan Panglima Tentara dan Menteri Pertahanan. Karena pemerintah tidak menanggapi permintaan TKR, pada tanggal 12 November, Urip Sumiharjo memanggil semua Panglima Divisi dan Resimen TKR untuk menghadiri rapat di Yogyakarta. Kota pelajar ini dipilih setelah markas TKR di Jakarta diduduki tentara sekutu. Dalam rapat tersebut, pokok pembicaraan yang utama mengenai jabatan pimpinan markas besar TKR dan Kementerian Keamanan. Dalam rapat tersebut pula seorang ofisir bekas peta, Sudirman, dipilih menjadi Panglima TKR. Setelah pengangkatan Panglima Sudirman, Urip mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Kepala Staf Markas Besar TKR. Rupanya Urip pada mulanya berharap terpilih untuk menduduki jabatan puncak itu, karena dia merasa jauh lebih tua daripada Sudirman yang ketika itu baru berusia 33 tahun. Dan tak diragukan lagi, dia merupakan perwira staf yang paling memenuhi persyaratan yang tersedia di Indonesia. Tetapi, latar belakang militernya sebagai seorang bekas ofisir KNIL membuat dia dicurigai oleh banyak perwira TKR yang lebih muda, yang tidak bersedia memberikan kepercayaan penuh kepada orang-orang yang pernah mengabdi kepada Belanda. Sebagai seorang muslim yang taat, Sudirman juga disenangi oleh korps perwira yang beragama Islam. Ia dipercayai juga memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai nilai-nilai tradisional Jawa. Karena itu, ia juga memiliki daya tarik yang besar untuk perwira Jawa yang besar juga jumlahnya. Di zaman pendudukan Jepang, Sudirman juga ikut dalam dewan-dewan daerah di Jawa Tengah, sehingga ia juga mempunyai pengalaman di politik. Sudirman juga pernah menjadi seorang ofisir termuda yang memimpin batalion peta, tetapi ia tidak pernah menjadi boneka Jepang. Setelah proklamasi, ia segera melucuti semua senjata pasukan Jepang di daerah asalnya, Banyumas, Jawa Tengah. Karena itulah ia dapat membagikan senjata kepada kesatuan-kesatuan BKR yang kurang lengkap persenjataannya. Sudirman terkenal setelah memukul mundur pasukan Inggris di Ambarawa. Selain Sudirman, Sultan Hamengkubuwono IX juga diangkat menjadi Menteri Keamanan. Dengan mengalirnya pasukan Belanda yang membonceng tentara Inggris, Indonesia mengambil sikap simbolis yang lebih militan pada 1 Januari 1946. Kementerian Keamanan diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan. Dengan perubahan nama ini, Kementerian Pertahanan dapat bertanggung jawab lebih luas. Dalam waktu yang bersamaan, TKR diubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian BKR Laut mengubah dirinya menjadi TKR Laut. Selang beberapa bulan kemudian, TKR Jawatan Penerbangan juga dibentuk untuk melengkapi sektor udara. Sudah ada 3 matra saat itu, yaitu darat, udara, dan laut, yang dapat saling berkoordinasi di bawah komando markas besar. Karena belum ada kejelasan soal seragam, maka Mabes TKR menginstruksikan bagi jajaran yang berada di wilayah Jawa dan Madura untuk melengkapi seragam dan personelnya. Tak harus sama warnanya, tetapi tanda kepangkatan harus sama di jajaran TKR. Organisasi militer ini kemudian mulai menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga keselamatan di berbagai daerah. Kedatangan dan ancaman sekutu yang datang ke Indonesia menjadi langkah penting bagi TKR untuk menyelamatkan kedaulatan Indonesia. Pada 7 Januari 1946, pemerintah mulai mengeluarkan penetapan untuk mengubah Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.
Hal ini dilakukan demi meluasnya fungsi dari tentara dalam pertahanan kemerdekaan dan keamanan rakyat Indonesia. Perubahan nama kembali terjadi ketika Tentara Keselamatan Rakyat diubah menjadi Tentara Republik Indonesia melalui penetapan Pemerintah Nomor 4/SD tahun 1946. Hal ini untuk menunjang standar organisasi militer internasional. Setelah itu juga TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia untuk menyatukan barisan-barisan tentara lain di samping TRI. Untuk menyatukan barisan-barisan bersenjata lain di samping TRI ke dalam wadah militer nasional pada 15 Mei 1947. Barulah pada tahun 1959 tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Tentara Nasional atau TNI. Demikianlah sejarah singkat awal mula terbentuk dan fungsi TNI yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan se-Nusantara. Sampai jumpa.